selaku dosen pengampu pembelajaran pemerintahan ekonomi makro. Selamat pagi teman-teman semua yang telah hadir di kelas kita ini. Alhamdulillah, nabi menyertai orang murid dunia wajib, wassalatu puji berserta syukur kita menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang kita ini. Tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita masuki presentasi pada pagi hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sri Wahyuni dengan NIM 2204-3024, Kalian Kemudi 2204-3146, Fikri Hidayat 2204-3025, dan Salsabila 2204-3058 akan mempresentasikan materi mengenai keseimbangan pasar uang dan pasar barang. Materi pertama akan dibacakan oleh Salsa. Pada Salsa, silakan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar uang. Pasar uang adalah pertemuan antara permintaan akan uang (MD) dengan penawaran uang (MS) ataupun kegiatan bertemunya permintaan dan penawaran dana-dana yang punya jangka waktu kurang 1 tahun. Jadi, pasar uang merupakan mekanisme yang dirancang untuk mempertemukan pihak-pihak yang memiliki dana dengan pihak yang tidak memiliki dana, di mana kebutuhan masyarakat akan uang tunai untuk menunjang kegiatan ekonominya. Keseimbangan pasar uang adalah keseimbangan pasar uang yang merupakan kurva yang menghubungkan titik tingkat sebuah pendapatan nasional dengan berbagai macam kemungkinan dari tingkat bunga yang memelihara keseimbangan pasar uang. Sekian materi dari saya kembalikan dalam moderator. Baik, terima kasih kepada Salsa. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sri Wahyuni. Kepada Sri Wahyuni, silakan. Dalam baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Dalam keseimbangan pasar uang merupakan suatu kurva yang menghubungkan titik tingkat sebuah pendapatan nasional kepada berbagai macam kemungkinan dari tingkat bunga yang memelihara keseimbangan pasar uang. Dalam keseimbangan pasar uang terdapat teori permintaan, yang diantaranya terdapat 3 motif alasan seseorang dapat memegang uang. Pertama yaitu motif transaksi, di mana timbul karena dalam perekonomian penggunaan uang untuk alat tukar menukar, di mana terdapat kebutuhan menyelesaikan transaksi dengan menggunakan uang, serta masih dilakukan dalam barang jasa, maka tidak butuh alat likuid berupa uang. Kedua yaitu motif jaga-jaga, di mana tujuannya untuk melakukan pembayaran tidak reguler atau di luar rencana dari transaksi awal. Yang ketiga, motif spekulasi, bertujuan untuk memperoleh keuntungan seandainya pemegang uang tersebut dapat meramal apa yang terjadi di masa depan. Dalam menentukan keseimbangan pasar uang akan berada dalam keseimbangan apabila penawaran akan uang sama dengan permintaan akan uang. Kurva yang menunjukkan keseimbangan di pasar uang disebut dengan kurva LM. Kurva LM adalah suatu kurva kurva LM adalah suatu kurva yang menghubungkan titik-titik besarnya pendapatan nasional pada berbagai tingkat suku bunga, di mana kurva LM adalah penggambaran dari keseimbangan di pasar uang. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yuni. Materi selanjutnya akan dibacakan langsung oleh Syukri. Kepada Syukri, disilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi ini. Materi selanjutnya itu tentang tingkat bunga keseimbangan. Tingkat bunga keseimbangan adalah tingkat suku bunga yang dimana permintaan dan penawaran modal atau dalam bentuk pinjam seimbang di pasar uang.
Dalam kondisi ini, tidak ada kelebihan permintaan atau penawaran modal, sehingga tidak ada tekanan yang signifikan untuk mengubah tingkat suku bunga. Tingkat bunga keseimbangan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang pertama yaitu inflasi, yang kedua pertumbuhan ekonomi, yang ketiga kebijakan moneter, dan yang terakhir yaitu resiko investasi. Adapun teori tingkat bunga ini yaitu ada teori klasik dan teori Keynes. Teori klasik ini adalah teori bunga aliran klasik yang dinamakan Dufour Theory of Interest. Menurut teori ini, tinggi rendahnya tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran akan modal. Jadi, modal telah dianggap sebagai harga dan kesempatan penggunaan modal. Sama seperti harga barang-barang dan jasa, tinggi rendahnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Demikian pula tinggi rendahnya bunga modal ditentukan oleh permintaan dan penawaran modal. Yang kedua yaitu teori Keynes. Teori ini dikemukakan oleh Keynes dan dinamakan Liquidity Preference Theory of Interest. Menurut Keynes, tingkat bunga ditentukan oleh preference dan supply of money. Liquidity preference adalah keinginan memegang atau menahan uang didasarkan 3 alasan, yaitu motif transaksi, berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Baiklah, sekian dari materi saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sufi. Materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri. Keterkaitan antara pasar barang dan pasar uang. Ada 2 keterkaitan antara pasar barang dan pasar uang. Yang pertama, pendapatan dan permintaan uang. Permintaan uang tergantung pada pendapatan. Pada saat output atau pendapatan agregat Y meningkat, jumlah transaksi yang memerlukan penggunaan uang meningkat pula. Pendapatan yang ditentukan di pasar barang memiliki pengaruh besar atas permintaan uang di pasar-pasar uang. Yang kedua yaitu belanja investasi yang direncanakan dan tingkat bunga belanja investasi yang direncanakan. Bergantung pada tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin rendah tingkat belanja investasi yang direncanakan. Ada beberapa cara di mana pasar uang dan pasar barang saling terkait. Yang pertama yaitu pengaruh suku bunga, yang kedua investasi dan pengeluaran modal, yang ketiga ketersediaan kredit, yang keempat inflasi, dan yang kelima yaitu nilai tukar mata uang. Baik, sekian dari materi presentasi kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi pada teman-teman yang ingin menyanggah atau ingin menambahkan materi, silakan. Baik, jika tidak ada, jika teman-teman ingin bertanya, silakan. Baik, kepada Tessa, silakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sandra Mulia dan Guru 4316. Izin bertanya kepada kelompok ini, bagaimana mekanisme penentuan keseimbangan pasar uang itu bekerja? Baik, terima kasih kepada Reza. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kepada media, silakan. Baik, terima kasih kepada Lydia. Pertanyaan selanjutnya kepada Umi, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Umi Rodia dengan tim P24 Izin bertanya kepada kelompok penyanyi. Apa hubungan antara keseimbangan pasar uang dan
Terima kasih kepada Umi. Baik, kepada teman-teman, berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih. Mohon maaf kepada teman-teman semua, kita akan memberikan satu orang pertanya lagi. Silakan. Kepada Alif, silakan. Maka yang terjadi jika keseimbangan tidak terjadi pada pasar uang dan pasar uang. Baik, terima kasih kepada Alif. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua. Terima kasih. Sama-sama loh. Baik, mohon izin Ibu. Kepada teman-teman semua, kami akan menjawab pertanyaan dari Resta. Akan dijawab langsung oleh Syuti. Kepada Syuti, disilakan. Baik, sebelumnya terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Resta. Pertanyaannya itu, bagaimana mekanisme penentuan keseimbangan pasar uang bekerja? Jawabannya adalah mekanisme penentuan keseimbangan pasar uang melibatkan interaksi antara penawaran uang dan permintaan uang. Yang pertama yaitu penawaran uang. Penawaran uang ini merujuk pada jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian. Ini termasuk uang tunai yang beredar di masyarakat dan deposito yang dapat ditarik kapan saja dari lembaga keuangan. Penawaran uang ini ditentukan oleh otoritas moneter seperti Bank Sentral melalui kebijakan moneternya, seperti tingkat suku bunga dan kebijakan pembelian obligasi. Yang kedua yaitu permintaan uang. Permintaan uang ini merujuk pada keinginan masyarakat untuk memegang uang tunai dan aset likuid lainnya. Permintaan uang dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk pendapatan individu, tingkat suku bunga, harga barang dan jasa, preferensi risiko dan ekspektasi inflasi. Tingkat suku bunga yang lebih tinggi cenderung mengurangi permintaan uang, sedangkan tingkat suku bunga yang lebih rendah cenderung meningkatkan permintaan uang. Dan ada keseimbangan pasar uang. Keseimbangan pasar uang terjadi ketika jumlah penawaran uang sama dengan jumlah permintaan uang. Dan ada penyesuaian pasar. Jika ada ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan uang, baik saya akan melanjutkan jawaban dari pertanyaan Resta. Yang terakhir yaitu penyesuaian pasar. Jika ada ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan uang, pasar akan cenderung bergerak menuju keseimbangan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Syuti. Kepada Resta, apakah Anda puas dengan jawaban yang telah diberikan?
Terima kasih kepada Nesa. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Widya akan dijawab langsung oleh Yuni kepada Yuni dijelaskan. Terima kasih kepada moderator. Pertanyaan dari Widya, apa hubungan antara keseimbangan pasar uang dan keseimbangan pasar barang dalam perekonomian? Ada hubungan erat antara keseimbangan pasar uang dan keseimbangan pasar barang dalam perekonomian, di mana pasar uang berkaitan dengan penawaran dan permintaan uang, sedangkan keseimbangan pasar barang berkaitan dengan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pertama, keseimbangan pasar uang dan investasi, di mana keseimbangan pasar uang mempengaruhi tingkat suku bunga yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat investasi dalam perekonomian. Yang kedua, pengaruh investasi terhadap keseimbangan pasar barang. Tingkat investasi yang lebih tinggi akan meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian karena investasi mendorong pengeluaran perusahaan untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa. Yang ketiga, keseimbangan pasar barang dan pendapatan nasional, di mana keseimbangan pasar barang juga berhubungan dengan pendapatan nasional ketika penawaran barang dan jasa sama dengan permintaan barang dan jasa, sehingga pada saat ini pendapatan nasional akan setara dengan pengeluaran nasional. Yang keempat, pengaruh pendapatan terhadap permintaan uang. Pendapatan individu juga mempengaruhi permintaan uang dalam perekonomian, di mana pendapatan meningkat, permintaan uang cenderung meningkat karena orang cenderung memegang lebih banyak uang tunai untuk keperluan pengeluaran. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yuni, kepada Widya. Apakah telah merasa paham dan puas dengan jawaban yang telah diberikan? Baik, selanjutnya pertanyaan dari Uni akan saya sendiri menjawab langsung. Pertanyaannya yaitu bagaimana ketidakseimbangan antara pasar uang dan pasar barang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Ketidakseimbangan antara pasar uang dan pasar barang dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi. Berikut adalah beberapa cara ketidakseimbangan ini dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Yang pertama yaitu inflasi atau deflasi. Yang kedua yaitu ada keseimbangan neraca perdagangan. Yang ketiga yaitu ada gangguan pasar keuangan. Yang keempat yaitu ada ketidakstabilan makroekonomi. Kepada Umi, apakah merasa puas dengan jawaban yang telah diberikan? Baik, terima kasih kepada Sobat Benji untuk jawabannya. Saya merasa puas dan Baik, terima kasih kepada Baik, selanjutnya pertanyaan dari Alif akan dijawab langsung oleh Salsa. Kepada Salsa, disilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kalita. Itu jelaskan apa yang terjadi jika tidak terjadi keseimbangan pada pasar uang dan pasar barang. Jika tidak terjadi keseimbangan, maka kurva yang ada pun tidak seimbang. Harga dan permintaan pasar bisa menjadi terlalu naik atau menurun drastis. Konsumen dan produsen reaksi berbeda terhadap perubahan harga. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Salsa. Pada Alif, apakah merasa paham dan puas dengan jawaban yang telah diberikan? Baik, terima kasih Alif. Baiklah teman-teman sekalian, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.